Lu tahu nggak, ada satu penulis jenius yang bikin dunia ketawa lewat cerita absurd, tapi hidupnya sendiri justru penuh kegelapan karena ketakutan. Namanya Nikolai Gogol. Dia adalah orang yang membuka jalan sastra Rusia modern, tapi ironisnya, dia sendiri takut pada karyanya, takut pada Tuhan, dan takut pada dirinya sendiri. Kisahnya dimulai tahun 1809 di sebuah desa kecil di Ukraina, yang saat itu masih bagian dari Kekaisaran Rusia. Gogol lahir dari keluarga kelas menengah yang hidup sederhana tapi dekat dengan cerita masyarakat, mitos, dan tradisi lokal. Ayahnya suka menulis drama kecil, ibunya religius dan penuh takhayul. Dari kecil, Gogol tumbuh di antara cerita lucu, legenda mistis dan ketakutan akan dosa, kombinasi yang nanti membentuk seluruh hidup dan tulisannya. Sebagai anak sekolah, Gogol bukan jenius akademik. Dia pendiam, canggung, sering merasa dirinya beda dan tidak pantas. Tapi satu hal yang menonjol yaitu imajinasinya liar. Dia suka mengamati orang, meniru tingkah laku mereka, lalu mengubahnya jadi cerita. Sejak muda, dia sudah paham satu hal, manusia itu lucu tapi juga tragis. Saat remaja, dia pindah ke Saint Petersburg, ibu kota Rusia. Disinilah realitas menghantam keras. Gogol datang dengan mimpi besar, tapi kenyataannya dia kekurangan, kesepian, dan gagal. Karya pertamanya ditertawakan pembaca. Dia malu luar biasa, sampai membeli semua salinan, bukunya sendiri dan menghilangkannya. Ini bukan tindakan dramatis, ini rasa malu ekstrim. Tapi dari kegagalan itu, lahirlah Gogol yang sebenarnya. Dia mulai menulis tentang dunia, yang dia kenal seperti karyanya The Overcoat dan The Nose bukan sekadar cerita lucu, itu sindiran tajam tentang manusia yang kehilangan martabat dalam lingkungan negara. Dari sinilah penulis-penulis besar seperti Dostoyevsky bilang, kami semua keluar dari mantel Gogol. Puncaknya datang lewat Dead Souls, karya besar yang membuatnya terkenal se-Rusia. Buku ini bukan tentang hantu, tapi tentang manusia yang secara moral sudah hilang. Gogol ingin menulis trilogi besar, kisah dosa, pertobatan, dan keselamatan Rusia. Tapi disinilah tragedi dimulai. Semakin terkenal, Gogol semakin gelisah. Dia mulai percaya bahwa tulisannya bukan cuma karya sastra, tapi beban moral. Dia merasa yang di atas sedang mengawasinya. Dia takut menulis salah. Perlahan, dia meninggalkan dunia sastra dan masuk ke dunia spiritual yang ekstrim. Dia bepergian ke Eropa, hidup menyendiri, menulis surat penuh kegelisahan. Dia mulai menganggap dirinya berdosa. Dalam kondisi mental yang rapuh, Gogol membakar manuskrip lanjutan Dead Souls, karya yang seharusnya jadi mahakarya sastra dunia. Dia malah menghilangkan apa yang dunia tunggu darinya. Gogol tenggelam dalam ketakutan religius. Dia menyendiri dan meyakini bahwa caranya adalah jalan keselamatan. Tubuhnya melemah, pikirannya kacau. Tahun 1852 di usia 42 tahun, Nikolai Gogol wafat dalam keadaan kuranglah bisa dibilang. Gogol punya fobia luar biasa terhadap ketiadaan. Spesifiknya